warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tugas Edutainment Skill yang akan menjelaskan materi tentang alat indera manusia untuk kelas 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vita Sri Karnia dengan NPM 2003050033. Jadi sebenarnya alat indera itu apa sih? Kita simak videonya yuk. Alat indera manusia adalah alat-alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera manusia sering disebut sebagai panca indera. Kenapa sih? Ya, karena alat indera manusia itu terdiri dari 5 alat indera. Yang pertama adalah indera penglihat, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan juga indera peraba. Jadi indera melihat adalah mata, indera pendengar adalah telinga, indera pembau adalah hidung, indera pengecap adalah lidah, kemudian ada indera peraba adalah kulit. Jadi yang pertama ada indera penglihat. Indera penglihat disebut juga mata. Bentuk mata seperti bola mata sehingga disebut bola mata. Bola mata terletak di antara lekuk mata yang dibatasi oleh tulang jari dan juga tulang pipi. Jadi mata itu terlindung dari kedua tulang tersebut. Ternyata mata itu disusun dari dua bagian. Yang pertama bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian mata luar terdiri dari alis, kelopak mata, kelenjar mata, air mata, bulu mata, dan lapisan kornea. Sedangkan lapisan dalam terdiri dari kulit, retina, lensa mata, otot mata, dinding dalam rongga mata, dan saraf mata, dan yang terakhir adalah cairan bola mata, yang mana berfungsi sebagai pemberi bentuk pada mata. Kemudian, gimana sih cara mata itu bekerja? Jadi, mata bekerja saat menerima cahaya. Saat cahaya masuk, mata kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Kita mendapat pantulan cahaya yang mana kita dapat berkedip karena menerima rangsangan dari cahaya. Dan dengan mata kita dapat menikmati pemandangan yang ada di sekitar. Kita dapat melihat keindahan alam sekitar, kita dapat melihat orang tua kita dapat melihat boneka, dan kita bisa melihat berbagai macam. Kemudian ada indera pendengar. Apa sih indera pendengar itu? Indera pendengar yang dimiliki manusia adalah telinga, yang mana telinga dapat mendengarkan berbagai bunyi suara. Bagian telinga terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar telinga terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan juga gendang telinga, yang mana daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat diteguk. Fungsinya sebagai penangkap suara yang berasal dari luar, yang mana kemudian diteruskan melalui lubang telinga menuju ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga bergetar sesuai dengan jumlah getarannya. Bagian telinga bagian dalam terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut sebagai tulang pendengaran, yang mana telinga bagian tengah ini berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar, yang mana terdapat saluran ekstasius yang dapat menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Kemudian bagian telinga dalam terdiri dari tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan juga rumah siput atau disebut sebagai koklea. Dalam rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi, gimana sih telinga bisa mendengar? Jadi, suara itu berasal dari luar masuk ke dalam telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga yang mengakibatkan gendang telinga kita bergetar, yang mana getaran ini diteruskan oleh tulang pendengar ke telinga bagian dalam, yang mana oleh saraf getaran tersebut disampaikan ke otak sehingga kita dapat mendengar berbagai bunyi. Kemudian indera manusia yang ketiga yaitu indera pembau atau pencium. Indera pembau sering kita sebut sebagai hidung, yang mana di dalam hidung ini terdapat 2 bagian, yaitu lubang hidung dan juga rongga hidung.
Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut bulu hidung. Bulu hidung berguna untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung. Bagaimana sih proses hidung itu dapat membau suatu aroma? Jadi sebagai pendagas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Nah, di saat kita menghirup udara pernafasan, bau tersebut ikut masuk ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, bau akan larut. Kemudian ada indera pengecap atau lidah. Hampir semua orang menyukai coklat atau permen. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena di dalam lidah kita dapat merasakan rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan juga rasa asin. Pada permukaan lidah itu terdapat bintil-bintil yang disebut sebagai ujung saraf. Indera pengecap itu sangat peka terhadap rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Gimana sih cara kerja lidah itu? Jadi, makanan dan minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap, yang mana oleh saraf pengecap ini rangsangan rasa diteruskan ke dalam pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa-rasa di dalam mulut. Yang terakhir ada indera peraba atau disebut sebagai kulit. Tubuh kita diselimuti oleh kulit yang mana berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang ada di sebelah dalam dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan juga sebagai alat peraga. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Pasti selama ini kita bertanya-tanya, gimana sih cara kerja kulit itu? Jadi rangsang yang diterima oleh kulit itu berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan juga nyeri. Ketika kulit menerima rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor yang diteruskan ke otak. Jadi cukup sekian penjelasan tentang alat indera manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.